Direkod ya, jangan lupa. Oke, Mas. Langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain wala umur dunia wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kami dari kelompok 10 hari ini Mapel Pancasila insyaallah akan menyampaikan materi tentang pemerintahan. Materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Ya, langsung ke materinya saja. Jadi, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di Zoom meeting kita yang rutin kita laksanakan pada hari Senin. Hari ini kami dari kelompok 10 yang bertemakan, ini sudah temanya, bagus sekali. Kita akan membawakan materi Pancasila yang berjudul ya, betul. Kok nggak ada suaranya? Ya, sebelumnya kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni Mbak Andina Yuli, yang kedua yakni saya sendiri Sultan Rafi Sajid, dan Mbak Siti Nur. Kita akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia yang pada kali ini insya Allah terdiri dari 6 poin, yaitu sistem pemerintahan itu sendiri, periodisasi pemerintahan Indonesia, kemudian tinjauan umum lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, sistem pemilu dan kepartaian, kemudian sekian dan terima kasih, berarti hanya 5. Yang satunya enggak. Berarti kami insya Allah akan menyampaikan 5 materi pokok dalam presentasi kali ini, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Materi pertama yakni tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Kita mengerti sendiri bahwa di Indonesia kita menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Dan menurut undang-undang yang berasal pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yakni sistem presidensial, adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut perkembangan sistem kemudian perkembangan sistem pemerintahan Indonesia yakni 1. Pemerintahan di Indonesia pertama kali presidensil, kemudian diganti menjadi sistem pemerintahan parlemen semu, kemudian sistem parlementer, di mana di sana ada 10 kali pergantian kalau nggak salah. Kemudian ada sistem pemerintahan presidensil
saat zaman Orde Lama, kemudian zaman Orde Baru, kemudian yang sekarang kita gunakan adalah sistem presidensial kembali. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pembagian sistem masa pemerintahannya. Ya, prioritas sistem pemerintahan, yakni masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, dan masa reformasi yang masih kita rasakan hingga saat ini. Mungkin sekian dari saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya dan saya pun ejected. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Nur Aziza. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu tinjauan umum lembaga negara. Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Lembaga-lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-lembaga negara atau sering disebut alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara. Berikut ini adalah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, yaitu MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK, NEK. Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan antara MPR dan Presiden. Presiden mempunyai hubungan dengan MPR, yaitu Presiden berusaha melaksanakan tugas sebagai Presiden apabila sudah dilantik oleh MPR. Dan MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian hubungannya timbal balik. Hubungan antara MPR dan DPR. MPR menggunakan DPR sebagai alatnya dalam melakukan pengawasan politik dan status majelis. DPR dalam hal ini akan menggunakan komisi-komisinya serta hak-haknya. Hubungan MPR dan DPD. MPR dan DPD mempunyai hubungan yang erat dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD juga anggota DPR. Melalui wewenang DPD, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden dapat dilihat dalam kerjasama menyelenggarakan tugas legislatif. Dalam hal ini, hubungan yang lain yaitu DPR bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan Presiden. Apakah tindakan-tindakan Presiden menyimpang atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Hubungan antara BPK dan DPR. BPK mempunyai tugas untuk membantu DPR dalam usahanya mengawasi apakah pemerintah tidak menyeleweng dari ketentuan anggaran pendapatan belanja yang sudah disetujui oleh DPR. Hubungan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara DPR dan MK dapat dilihat dari wewengan DPR, yaitu diantaranya mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR. Sebelum DPR menyelenggarakan sidang istimewa, harus terlebih dahulu meminta pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. MK mempunyai peranan dalam hal memberhentikan presiden atau wakil presiden yang diusulkan oleh DPR kepada MPR. Terima kasih. Ya, sekian mungkin dari penyampaian dari Mbak Nur Azizah dan dia juga ejected. Mungkin dari kita langsung menuju pemateri kita yang terakhir yakni Mbak Andina. Saya persilahkan Mbak Andina.
Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu dan kepartaian. Yang pertama adalah sistem pemilu. Sistem pemilu dibagi menjadi dua, yaitu sistem perwakilan distrik dan sistem proporsional. Sistem perwakilan distrik merupakan sistem yang ditentukan atas kesatuan geografis dengan memilih seorang wakil dan jumlah distrik yang dipakai dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen. Yang kedua, sistem proporsional, yaitu sistem pemilihan umum di mana wilayah pemilihannya dibagi-bagi dalam daerah pemilihan di mana jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang. Sistem proporsional ini lebih cenderung mendorong fragmentasi partai dan timbulnya partai politik baru. Yang kedua yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian dibagi menjadi tiga, yaitu sistem multipartai, sistem partai tunggal, dan sistem dwipartai. Sistem multipartai itu merupakan sistem mayoritas mutlak dalam perwakilan lembaga rakyatnya yang dibentuk atas kerjasama dua atau lebih eksekutifnya bersifat heterogen. Jadi, sistem multipartai serta sistem pemilu proporsional merupakan sistem yang tepat untuk bangsa Indonesia yang heterogen, karena multipartai dipakai dalam sistem pemilu yang proporsional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andina, karena semua impostor telah memberikan keterangan-keterangannya. Jadi kita langsung saja menuju sesi selanjutnya, yaitu penutup dulu ya. Oh enggak. Sebelum penutup kita masuk ke sesi pertanyaan dulu. Tapi sepertinya kemarin kami sudah menerima pertanyaan dari salah satu teman kita dan akan dijawab, mungkin akan disanggah dulu sama Mbak Andina ya. Saya persilahkan, mungkin bisa dibacakan pertanyaannya, kemudian sanggahannya dibacakan juga. Oke. Mbak Andina. Kalau maaf. Sepertinya ada kesalahan miskomunikasi. Berarti kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, maaf, tadi ada sedikit miskomunikasi. Jadi, kita langsung ke sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan dari kelompok mana saja yang masih berkaitan dengan materi. Saya persilahkan. Saya bertanya. Persilahkan Mbak. Ya, itu. Aku bertanya, izin bertanya. Oh, satu-satu dulu Mas. Habis ini Mbak. Ini Putu dulu. Pancasila. Coba kepala kalian masuk sini dulu. Yang slide nomor 1. Coba. Oh ya, slide nomor 1. Nggak muat loh. Ini loh, lihat YouTube loh. Slide keberapa? Oh, materi yang pertama tadi yang dibacakan oleh Nomor 1. Ya, itu kan dijelaskan mengenai sistem pemerintahan presidensial. Lalu apa bisa dijelaskan kembali mengapa saat ini kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan apa ada tujuan khusus dikembalikan pemerintahan yang dulu dan sekarang dibuat lagi gitu. Terima kasih. Ini ya. Jadi mungkin kita tampung dulu pertanyaan pertama dari Mbak
Ini Putu tentang kenapa dikembalikan ke presidensial yang sekarang. Kemudian Mas Anang. Kita tampung dulu ya teman-teman. Next. Ada pertanyaan lagi? Mari ke pertanyaan selanjutnya. Ya sudah, untuk menghemat waktu, saya akan langsung menjawab saja. Dari pertanyaan Mbak Niputu, kenapa kita kembali mengusungkan, kenapa kita kembali mengusungkan sistem presidensial? Jadi sistem presidensial merupakan, kita mengetahui bersama bahwa dari penjelasan saya, yaitu sistem presidensial adalah sistem pertama yang diusungkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah merdeka, yakni sistem presidensial. Kemudian terjadi beberapa perubahan yang telah dicoba oleh pemerintah Indonesia, yang ternyata setelah dicoba terjadi banyak kegagalan dan merasa sistem-sistem tersebut merupakan sistem tidak cocok. Saya contohkan di sistem parlementer yang terjadi sekitar 10 tahun, dari tahun sistem parlementer yang terjadi dari 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Ini terjadi sekitar hampir 10 tahun, dan saat sistem ini diberlakukan, maka rakyat Indonesia merasa bahwa sistem ini tidaklah cocok dengan rakyat Indonesia dan kepribadian rakyat Indonesia sendiri, sehingga pelayanan terhadap rakyat juga kurang maksimal. Di mana di sistem parlementer ini sendiri terjadi 10 kali pergantian kabinet, yang menunjukkan bahwa sering terjadi kegagalan dan ketidaksempurnaan dalam pelayanan masyarakat. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke sistem presidensial. Di presidensial orde lama, kemudian masuk orde baru, kemudian kembali lagi ke sistem presidensial yang sekarang. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Cukup paham, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Ke pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Oh, maaf. Langsung saja, Mas Anang yang ingin bertanya mungkin. Ada apa ya? Maaf. Di mic dulu, Mas. Oke, sip. Oke, ingin bertanya ya. Iya, Mas. Apakah ada pengaruhnya dari sistem politik pemerintahan Indonesia terhadap negara-negara tetangga, dan berikan contohnya? Oh ya, Mas. Paham Mungkin pertanyaannya? dari teman-teman bisa ini dulu ya. Itu tadi ya, Mbak, Mas ya. Coba bisa diulang sekali lagi, Mas. Agak belum saya catat tadi soalnya.
Mas, bisa diulang mungkin pertanyaannya karena saya belum mencatat tadi ya pertanyaan. Ya udah, ini Iya. pelan-pelan ya. Oh ya, Apakah Mas. sistem politik di Indonesia berpengaruh kepada negara-negara tetangga dan berikan contohnya? Oh ya. Tapi misalnya tidak berpengaruh berarti tidak perlu diberikan contoh, Mas ya? Ya. Gimana? Ya mengerti, Mas. Sudah dicatat. Oh, oke. Mungkin teman-teman bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapat dari, saya persilahkan dari kelompok saya dulu. Izin sebelum menjawab, saya ingin menyanggah pertanyaan dari Mas Anang dulu. Ini kan yang ditanyakan kan sistem politiknya kan. Nah, sedangkan kita berfokus pada pembahasan sistem pemerintahannya. Nah, pernyataan saya yang kedua, bagaimana Mas Anang ini dapat mengatakan kalau sistem politik itu sama dengan sistem pemerintahan? Nah, yang ketiga, sebutkan bukti-buktinya kalau halaman sistem 307 politik di bukunya Pak Hayat. Coba Sebentar, buka Mas. halaman Sebentar, Mas. 307 Kita satu-satu dulu. Habis ini, habis Mbak Andina menyanggah, habis itu saya persilakan untuk Mas Anang Oke, kembali siap menyanggah. Oke? moderator, siap. Mohon maaf, Diselesaikan dulu, Mbak Andina. tadi on cam semuanya. Kemarin mana diselesaikan dulu kan? Baik, moderator mohon izin untuk teman-teman on cam untuk saya ambil absensi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mbak Dafa. Sekali lagi dimohon untuk teman kelas B dimohon untuk on cam sebentar. Terima kasih. Sekali lagi saya ulangi untuk yang belum on cam dimohon untuk on cam sebentar ya. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Lanjut, moderator. Udah selesai. Ya, kita lanjut ke materi yang tadi. Dari pertanyaannya Mas An, atau mungkin saya tampung dulu. Saya tampung dulu mungkin pertanyaan dari Mas Anang untuk memberikan waktu. Mungkin ada teman-teman yang lain bertanya. Masalah sistem pemerintahan di Indonesia yang tadi sudah kami jelaskan. Saya persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Amar. Di sini saya akan bertanya dari penjelasan yang pertama tadi di bagian apa? Di bagian orde lama dan orde baru tadi yang terakhir tadi itu. Pertanyaan saya, kan tadi di akhir kalimat Mas Sultan tadi ada apa? Yang kita rasakan itu. Yang kita rasakan bagaimana, Mas? Maksudnya bagaimana, Mas? Di akhir orde lama seperti apa maksudnya? Yang kita rasakan ya? Iya, kan tadi di akhir tadi di akhir kalimat tadi karena menjelaskan materi tadi, menjelaskan di akhir kalimatnya tadi yang kita rasakan itu bagaimana gitu tentang orde lama dan orde baru itu. Orde lama dan orde baru. Masalah orde lama dan orde baru atau yang kita rasakan saat ini, sistem pemerintahan yang kita rasakan saat ini begitu? Iya, itu gitu. Iya. Oh, sistem gitu. Ya, yang di penjelasan pertama tadi, yang Mas Sultan jelaskan tadi. Ya, Mas. Jadi, maksud saya yang kita rasakan saat ini kan di awal pemerintahan Indonesia terbentuk, itu kita menganut sistem pemerintahan presidensial kan. Nah, itu setelah terjadi begitu banyak ketidakcocokan gitu, kita beralih ke parlementer, kemudian beralih kembali ke presidensial, ada orde lama yang ditandai dengan masih masanya Pak Soekarno, kemudian orde baru masanya Pak Soeharto. Ya. Kemudian kembali lagi kita ke masa presidensial saat ini karena sistem-sistem sebelumnya itu dirasakan oleh rakyat Indonesia tidak cocok gitu. Makanya maksud saya yang kita rasakan saat ini adalah sistem presidensial. Sistem presidensial yang kembali kita rasakan, yang dimana yang seperti saya jelaskan tadi, bisa kembali ke slide atasnya, Mbak. Kembali ke slide atas, Mbak. Atasnya sebelum ini. Nah, ini. Ya, itu. Nah, di mana sistem presidensial itu adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Nah, tapi kekuasaan presidennya itu dia itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi ciri-ciri presidensial itu dan pemimpin itu dipanggil sebagai presiden, yang dimana presiden memiliki kekuatan pemerintahan yang seperti dijelaskan dalam undang-undang. Ada juga undang-undang mengatakan bahwa sebagai panglima tertinggi seperti itu, yang menandakan bahwa presiden memiliki kekuasaan atas negara seperti yang kita rasakan saat ini. Maksudnya ya udah gitu, kita saat ini diperintah oleh presiden dan mematuhi apa yang presiden katakan, seperti itu, Mas. Apa perlu dijelaskan lagi, Mas? Nah, masih belum paham saya. Oke. Jadi ini yang kita bahas masalah yang presidensial saat ini atau presidensial saat orde lama dan orde baru gitu, atau parlementer atau masa-masa sebelumnya. Kan saya maksudnya tadi yang saya bilang di akhir kalimat bahwa
kita kembali ke sistem presidensil seperti yang kita rasakan saat ini, maksudnya adalah sistem pemerintahan yang kita gunakan saat ini adalah sistem presidensil yang sama dengan sistem yang kita gunakan di awal-awal pemerintahan. Pas di zaman Soekarno, di mana Bapak Soekarno juga memegang pemerintahan sebagai kepala negara yang dia itu sebagai memiliki kekuasaan yang penuh terhadap negara, enggak penuh sebenarnya, karena di sana masih ada legislatif dan ada rakyat gitu. Tapi intinya dialah sebagai kepala negara begitu, yang sebagai misalnya presiden minta mendeklarasikan perang, maka ada dulu keputusan dari MPR, DPR, tapi di mana keputusan ini diambil oleh presiden seperti itu. Nah, seperti itulah yang seperti pada zaman awal itu Indonesia merdeka pada zaman Soekarno, seperti itulah yang kita rasakan pada saat ini, di mana kita kembali ke sistem presidensil. Karena selain sistem presidensil yang seperti sistem parlementer dan lain-lain, rakyat Indonesia merasa sistem itu tidak pas. Karena itu kita kembali ke sistem presidensil seperti yang kita rasakan saat ini. Maksudnya seperti apa yang tadi? Seperti yang kita rasakan saat ini, kita di sini mematuhi presiden, begitu Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Mita atas penjelasan. Instruksi. Maaf Mas kalau kurang jelas. Moderator. Ya. Berarti untuk kedudukan tertinggi itu presiden ya? Kedudukan tertinggi ya presiden, tapi kan ada jajaran seperti MPR dan DPR yang membalanskan itu. Presiden gitu. itu masuknya di sana ada ke lembaga apa? Presiden itu eksekutif, kemudian ada legislatifnya seperti DPR, MPR. Kemudian Yang di legislatifnya eksekutif MK. itu yang selain presiden apa saja? Yang eksekutif tuh itu kan eksekutif tertinggi presiden, kemudian di bawahnya ada yang sejarah seperti gubernur dan ke bawah seperti itu, Mas. Berarti gubernur Seperti itu misalnya eksekutif. yang selain eksekutif yang lain tuh seperti gubernur, Mas. Enggak, yang sejajar dengan eksekutif itu apa saja? Ya ada legislatif dan ada yudikatif. Enggak, Tapi kalau dalam sistem demokratis kan tetap saja keputusan bisa diambil oleh eksekutif sebagai presiden bisa mengambil keputusan gitu. Kemudian disetujui oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Kayaknya itu di mute, Mas. Gimana, Mas? Kayak masih di mute, Mas. Tahu di dalam lembaga eksekutif apa saja? Di eksekutif ada ini, menteri-menteri, presiden, dan terus? Jajarannya. Berarti dan ke bawah gubernur. Sejajar dong. Ya, izin menambahkan moderator. Jadi lembaga eksekutif lainnya itu ada presiden, terus bentar. Apa, Mas? Ya, silakan Mbak Andina, mau menambahkan silakan. Kementerian, terus ada pejabat setingkat menteri, itu seperti Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Panglima, dan Kepala Badan Intelijen Negara, lembaga pemerintahan dan kementerian. Seperti itu. Berarti jabatannya setara dengan presiden ya? Kalau eksekutif. Kan tadi saya jelaskan bahwa presiden itu sebagai kepala. Bukan berarti setara sih, karena kehendaknya itu lebih banyak gitu. Sesuai seperti yang diatur oleh undang-undang. Oh, kehendak presiden lebih banyak berarti gitu. Ya, seperti yang diatur oleh undang-undang sebagai kepala negara. Kalau polisi kan nggak bisa dia mendeklarasikan perang, kan nggak bisa.
susah juga ntar kalau polisi deklarasikan perang malah sedikit-sedikit polisi bisa masuk ke lembaga eksekutif, Mbak Andina? Sejak kapan? Karena kan kepala polisian itu kan merupakan masuk ke dalam pejabat setingkat menteri, Mas. Jadi pejabat setingkat menteri itu merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintahan pusat. Nah, ini kedudukannya di bawah presiden, tapi bertanggung jawab langsung kepada presiden. Landasan sampai mengatakan polisi itu masuk ke lembaga eksekutif dari mana, Mbak Andina? Ya karena itu udah masuk lembaga eksekutif, Mas. Iya, setiap perkataan kan itu harus ada landasan. Soalnya saya masih belum bisa menerima. Setahu saya yang di dalam lembaga eksekutif itu kayak menteri, terus kejaksaan, polisi itu tidak masuk. Jadi saya bertanya ke Mbak Dina, landasannya dari mana? Kalau mengatakan tidak masuk, dasarnya seperti apa, Mas? Di kewarganegaraan ada bukunya penjelasan tentang sistem pemerintahan. Jadi saya mengatakan polisi itu masuk ke dalam eksekutif. Mohon maaf, ya Bu, yang dimaksud bukan polisinya ya, tapi kepala kepolisiannya yang dimaksud. Mungkin ini maksudnya secara struktural, Mas. Jadi secara struktural kan lembaga eksekutif itu punya struktur gitu loh, Mas. Ya seperti presiden dan menteri-menterinya. Karena kepala kepolisian ini sendiri bertanggung jawab langsung terhadap presiden, maka dia termasuk dalam struktur eksekutif itu sendiri, seperti itu, Mas. Iya, betul. Oke, silahkan lanjut. Oh iya. Tadi pertanyaan Mas Anang belum terjawab ya. Jadi saya persilakan untuk teman-teman yang lain agar bisa menjawab pertanyaan Mas Anang. Izin menjawab moderator. Oh iya, silakan Mbak Andina, saya izinkan. Saya persilahkan maksud saya untuk menjawab pertanyaan Mas Anang. Jadi faktor politik di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor penjajahan Inggris di Indonesia. Dari kayak kondisi ekonomi, terus kondisi sosial budaya, itu juga berpengaruh positif terhadap demokrasi di Malaysia. Jadi berpengaruhnya itu kepada Malaysia pada zaman periode National Operations Council atau NOC untuk memperkuat otoriter. Hubungannya begitu lama, Inggris dengan Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap demokrasi di Malaysia meskipun konstitusi Malaysia memakai model demokrasi Inggris. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Tadi kan Andina bilang Mas Anang bertanya tentang sistem politik, sedangkan pemateri menjelaskan tentang sistem pemerintahan katanya kan. Coba sedangkan arti dari pengertian politik merupakan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Berarti politik itu bersangkut dan makanya saya bertanya tentang sistem politik. Oke, untuk jawabannya saya bisa terima. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan penjelasannya Mas Anang. Kami terima. Ada lagi yang sudah 3 pertanyaan ya. Saya rasa bagaimana teman-teman? Apakah kita masih punya waktu atau kita tutup saja? Atau masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan.
Masih ada yang bertanya atau kami tutup? Saya masih mau bertanya, boleh? Ini hanya diberikan 1 stok pertanyaan, Mas. Untuk Ini yang sudah Oh, bertanya iya, ini diperkenalkan kepada tidak bertanya. teman-teman yang lain Terima begitu. kasih. Ini kan pertanyaan tambahan gitu loh. Kalau yang tadi kan 3 kan, itu umum apa khusus gitu. Ini kan tambahan karena masih ada waktu gitu. Kalau tidak diizinkan Seperti atau apa? tidak, Pak? Bagaimana Terima ada kasih, saya moderator. manut teman-teman saja ya. Tapi kayaknya Ya, terima kalau kasih teman moderator. tapi Itu sangat gimana Kalau kalau sudah saya tanya tukar tidak dia? boleh tanya lagi ya. siap. Saya nanya ke moderator bukan ke Mbak Dina ya. Terima kasih moderator. Sebentar. Mas. Ini sepertinya terjadi chaos di sini, makanya saya menghindari ricuhnya diskusi. Tapi saya mempersilahkan teman-teman yang lain gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup gitu masalahnya. Tapi soalnya seperti kesepakatan saya dan kelompok saya, kami hanya membatasi 3 pertanyaan, dan sepertinya 3 pertanyaan telah tersampaikan. Seperti itu teman-teman. Apakah kita tutup saja? Ya, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kita tutup saja ya. Maaf atas kekurangan dari penyampaian kelompok kami. Kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi kali ini bisa dipetik masing-masing. Maaf atas kekurangan dari penyampaian kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.